is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Octavia, BP 181024-2005. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat klimatologi. Ini merupakan tugas dari salah satu mata kuliah saya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Yang pertama yaitu actinograph bimetal. Fungsi dari alat ini yaitu alat pengukur atau pencatat secara otomatis intensitas cahaya atau radiasi matahari. Cara pengamatannya yaitu yang pertama, awal operasi dimulai pada pukul 6 waktu setempat saat matahari belum bersinar. Yang kedua yaitu buka cover atau tutup alat. Selanjutnya, lepaskan drum clock dari shaftnya. Pasang kertas pias, sisi pias tepat berhimpit di penjepit drum lock. Hidupkan sistem drum lock. Pasang drum lock kembali pada tempatnya. Putar drum lock agar ujung pena tepat jatuh pada jam dan hari awal pengukuran. Selanjutnya yaitu tutup kembali cover dan penutup. Setelah matahari terbenam selama 1,5 jam, pias harus diambil pada hari berikutnya. Ulangi langkah 1-9. Oke, kita bisa lihat gambar alatnya di sini. Oke, ini gambar alat yang pertama. Nama alatnya tadi yaitu actinograph bimetal. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 2. Nama alatnya yaitu anemometer. Fungsi dari alat ini yaitu pencatat arah dan kecepatan angin sesaat. Cara pengamatannya, satuan arah angin yaitu 8 mata angin, kecepatan angin knop, keterangannya yaitu di mana arah angin yaitu arah dari mana angin itu berhembus. Kita bisa lihat gambarnya di sini. Oke, ini gambar dari anemometer. Oke, selanjutnya yaitu Keppel stop. Nama alatnya yaitu Keppel stop. Fungsinya untuk mencatat lamanya penyinaran matahari. Cara pengamatannya yaitu satuan yang kita pakai yaitu jam atau persentase. Jenis pias 3 macam. Pias lengkung panjang yaitu 11 Oktober sampai 28 Februari. Jadi kita pakai pias lengkung panjang dengan rentang waktu yaitu 11 Oktober sampai dengan 28 Februari. Yang kedua yaitu pias lurus. Kita pakai pada 11 September sampai dengan 10 Oktober dan 1 Maret sampai dengan 10 April. Yang terakhir yaitu pias lengkung pendek. Pias lengkung pendek ini kita pakai dari tanggal 11 April sampai dengan 10 Agustus. Untuk memperjelas dari Keppel stop ini kita lihat gambar. Oh, jadi gambarnya seperti ini. Kita lebih bisa memahami. Oke, selanjutnya yaitu Cup Counter Anemometer. Namanya Cup Counter Anemometer. Fungsinya yaitu untuk mengukur kecepatan angin rata-rata harian. Cara pengamatannya yaitu prinsip kerja seperti gerakan speedometer sepeda motor dalam satuan kilometer per jam. Kecepatan angin rata-rata harian selisih pembacaan angka dibagi 24 jam. Oke, langsung kita lihat gambar. Ini gambarnya. Oke. Alat yang selanjutnya yaitu High Volume Air Sample. Nama alatnya yaitu High Volume Air Sample. Fungsinya yaitu mengukur partikel kecil pada aerosol di udara atau debu, karbon, dan lain-lainnya. Cara pengamatannya yaitu satuan dari alat ini yaitu mikrogram. Keterangannya pias harian atau mingguan. Sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam memuai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin atau mengkerut, gerakan pena turun ke bawah. Sensor kelembapan udara terbuat dari rambut manusia. Bila udara basah, rambut memanjang, dan bila udara kering, rambut memanjang. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar.
Oh, jadi gambarnya seperti ini. Alat selanjutnya yaitu ini alat ke-6 ya, namanya lysimeter. Fungsinya untuk mengukur evapotranspirasi. Cara pengamatannya yaitu sedot air perkolasi dan diukur. Jika sebelum pengamatan ada hujan lebih besar atau sama dengan 10 mm, lysimeter tidak perlu disiram. Jika hujan 5-10 mm, siram lysimeter dengan air 5 liter. Jika tidak ada hujan, siram lysimeter dengan air 10 liter hingga terjadi evapotranspirasi. Kemudian baru hitung evapotranspirasi. Kita lihat gambarnya. Oke, ini gambar dari lysimeter. Kita lihat alat selanjutnya. Alat yang ketujuh yaitu panci penguapan atau open sponge evapometer. Fungsi dari alat ini yaitu mengukur penguapan air langsung dengan satuan milimeter. Dengan satuan milimeter. Cara pengamatannya yaitu ukuran dari alat ini yaitu tinggi alat 25,4 cm, diameter alat 120,7 cm. Keterangannya, alat ini dilengkapi dengan termometer air Stick-Delaney atau termometer apung, cup counter anemometer tinggi 0,5 meter, alat pengukur tinggi permukaan air atau Hooke gauge. Pengukuran jumlah evaporasi dilaksanakan 1 kali setiap hari pada jam 7 waktu setempat. Kita lihat gambar. Dari alat yang ketujuh. Kita lihat alat selanjutnya. Alat yang ke-8 yaitu penakar hujan otomatis atau helmet. Fungsinya yaitu mencatat intensitas curah hujan atau tingkat kelebatannya. Cara pengamatannya yaitu jika terjadi hujan, air masuk ke kantong, air mengalir ke tabung pelampung melalui selang dan mengikat pelampung. Pena yang terhubung di pelampung merekam data ke kertas siap. Kertas siap terputar seirama dengan gerakan clock drum. Jika jumlah hujan yang tertampung mencapai 10 mm, maka air tersebut tumpah melalui pipa Hefel dan meresap pena ke posisi 0. Demikian proses ini terjadi berulang. Oke, kita lihat alat selanjutnya. Alat yang ke-9 yaitu penakar hujan atau observasi. Fungsinya yaitu mengukur curah hujan. Cara pengamatannya, buka gembok pada kran penakar hujan, letakkan gelas menakar di bawah corong atau kran, kemudian buka kran pelan-pelan, tunggu sampai air di bak menampung habis. Baca jumlah air hujan yang tertampung di gelas ukur dan catat hasilnya. Jika diperkirakan jumlah hujan melebihi 25 mm, sebelum airnya mencapai skala 25 mm, tutup krannya. Kemudian, lakukan pembacaan dan catat hasilnya. Kemudian buang airnya dan lanjutkan pengukuran terhadap air yang masih terpisah di bak penakar hujan. Setelah selesai, jumlahkan semua hasil pengukuran yang sudah dilakukan. Pada waktu melakukan pemetaan, letakkan gelas itu pada bidang yang rata atau basah untuk menghindari kesalahan pemecatan. Ini alat. Alat yang ke-10 yaitu psikrometer standar. Fungsi alatnya untuk mengukur suhu udara dan kelembapan udara dengan satuan derajat Celcius serta persen. Cara pengamatannya yaitu termometer BK menunjukkan suhu udara, termometer BB digunakan mencari kelembapan udara dengan bantuan tabel. Termometer BB, bola air raksasa harus selalu basah dengan menggunakan kain muslin yang selalu basah oleh air murni. Termometer maksimum digunakan untuk mencari suhu maksimum dalam sehari. Pembaca jam 12 UTC atau jam 20 WITA.
Termometer minimum digunakan untuk mencari suhu minimum dalam sehari. Pembacaan jam 00.00 UTC atau jam 8. Oke, kita lihat gambar. Ini gambarnya. Oke, kita next. Selanjutnya, alat yang ke-11 yaitu sangkar meteorologi. Fungsinya yaitu tempat meletakkan peralatan meteorologi atau psikometer. Cara pengamatannya, keterangan berventilisasi, double jeruji mengalirkan udara masuk keluar. Penggunaan sangkar, menahan tiupan angin kencang, menghindari radiasi matahari, menghindari tetesan air hujan, menghindari penjalaran radiasi suhu lokal, baik dari udara maupun dari tanah. Hal yang perlu diperhatikan, pintu sangkar menghadap udara selatan. Sangkar dicat putih agar memantulkan cahaya. Oke, untuk lebih paham kita lihat sangkar. Ini gambar berwarna putih. Oke, alat selanjutnya yaitu hook gown dan steel wheel. Fungsinya yaitu fungsi yang pertama yaitu fungsi dari hook gown, alat yang mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam tangki. Alat yang kedua yaitu steel wheel, tempat diletakkannya hook gown. Cara pengamatannya, alat ini berupa batang berskala dan sebuah sekop ulir yang berada pada batang tersebut yang digunakan untuk mengatur letak ujung jarum pada permukaan air di dalam tangki. Sekop ulir ini berfungsi sebagai mikrometer dengan 50 bagian size. Satu putaran penuh mikrometer menunjukkan perubahan jarum setinggi 1 mm. Cara mengukur putar sekrup mengatur pada hook gown pelan-pelan sampai ujung jarum tepat berada pada permukaan air. Oke, untuk lebih jelas kita lihat gambar. Ini gambar. Alat yang selanjutnya yaitu termometer apung maksimum dan minimum. Fungsinya yaitu mencatat suhu maksimum dan minimum air yang terjadi selama 24 jam. Cara pengamatannya yaitu suhu maksimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam termometer atau atas pada dalam termometer atas, dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah. Untuk menyetel kedudukan indeks kembali setelah suhu dibaca, gunakan magnet batang. Ini gambarnya. Alat selanjutnya yaitu termometer tanah gundul. Apa sih fungsinya? Fungsinya yaitu mengukur suhu tanah gundul. Satuan derajat yang dipakai yaitu derajat Celcius. Keterangan, kedalamannya yaitu 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 dan 100 cm. Benda kuning pada termometer 50 cm dan 100 cm dalam parafin yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca maka suhu tidak berubah. Data suhu tanah ini digunakan dalam kegiatan pemupukan tanah. Yuk kita lihat gambar. Oke, ini gambar dari alatnya. Kita lihat alat yang berikutnya, yaitu termometer tanah berumput. Nama alatnya termometer tanah berumput, jadi sudah pasti untuk tanah yang berumput. Fungsinya mengukur suhu tanah berumput. Satuannya tetap derajat Celcius, kedalamannya masih sama, 0, 2, 5, 10, 20, 30, 50, dan 100 cm. Benda kuning pada termometer 50 cm dan 100 cm adalah parafin yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca maka suhu tidak berubah. Dan suhu tanah ini digunakan dalam kegiatan pemupukan tanah. Ini gambarnya. Selanjutnya yaitu termometer minimum rumput. Fungsinya untuk mengukur suhu terendah atau minimum rumput pada suatu periode pengamatan. Cara pengamatannya dilakukan pada pukul 7
waktu setempat. Jika suhu turun, alkohol akan menyusut dan naik. Permukaan alkohol akan naik, sedangkan indeks tetap tertinggal menunjukkan skala terendah yang dicapai suhu. Setelah dilakukan pengamatan atau pembacaan skala, posisi indeks harus dikembalikan ke posisi suhu pada waktu itu. Ini gambarnya. Oke. Ini mungkin alat terakhir, yaitu termograf. Susah ya bacanya. Fungsinya pencatat suhu udara dan kelembapan udara atau NISI. Cara pengamatannya, sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam memulai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin, menurut gerakan pena turun. Sensor kelembapan udara terbuat dari rambut manusia. Bila udara basah, rambut memanjang, dan bila udara kering, rambut memendek. Kita lihat gambar. Ini gambarnya. Oke, semua alat pada klimatologi semua sudah saya jelaskan. Jika ada kesalahan ataupun kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf. Thank you for watching. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go.